Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yanternopa Purnama. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Pendidikan Dasar UPBJJ Jakarta. Saya mengajar di SDN Parung 03 Kabupaten Bogor, yang mana tujuannya adalah menganalisis kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan akses pendidikan. Tujuan dari analisis ini yang pertama yaitu ingin melihat apakah ada kesamaan antara dua artikel, isi permasalahan yang ada di dua artikel dengan lingkungan tempat saya bekerja. Lalu yang kedua, kita akan melihat hipotesis atau solusi apa yang dapat kita berikan pada permasalahan yang ada di kedua artikel tersebut. Dan yang ketiga yaitu kita dapat mengaitkan isi dari kedua artikel dengan materi ajar pada modul 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebelumnya kita akan melihat apa isi dari kedua artikel tersebut, yang mana artikel yang pertama yang berjudul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, yang ditulis oleh Siti Aisyah, Nur Fatimah, Sofia Hasna, dan Deti Rostika, yang mana mereka isi dari artikel tersebut yaitu tentang pendidikan yang berkualitas pada saat ini sudah menjadi program pemerintahan yang terus diupayakan, yang dilakukan untuk mencapai pendidikan berkualitas tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, pihak lain juga turut serta dalam mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan, diantaranya pihak swasta, lembaga pendidikan, bahkan masyarakat umum turut dalam upaya tersebut. Dan tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran seberapa pentingnya upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih dikatakan memiliki kualitas yang rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi literatur dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta faktor apa saja yang menyebabkan masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk artikel yang kedua yang berjudul Analisis Dampak Penggunaan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang, yang ditulis oleh Muhammad Ammar Nur Handika. Yang mana isi dari artikel tersebut adalah tentang pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan di negara berkembang telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, dengan penekanan pada aspek kemanusiaan. Metode yang digunakan adalah literatur review yang melibatkan tinjauan mendalam terhadap studi-studi empiris, laporan kebijakan, dan literatur akademis terkait. Objek penelitian mencakup berbagai inisiatif infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, serta pelatihan guru di wilayah pedesaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan, mengurangi disparitas regional, dan meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak di wilayah pedesaan. Pentingnya aspek kemanusiaan dalam proses pembangunan pendidikan terungkap seperti hak-hak kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan di negara berkembang berperan kunci dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak-anak dengan menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Peningkatan investasi dan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam pembangunan pendidikan penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
kita akan melihat kelebihan dari kedua artikel tersebut. Di mana kelebihan artikel yang pertama yaitu keberhasilan sementara Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs di peringkat keempat pendidikan sudah cukup baik. Semua indikator dasar pendukung pencapaian Millennium Development Goals telah terpenuhi. Dan kelebihan untuk artikel yang kedua yaitu inisiatif infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, serta pelatihan guru telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan, mengurangi disparitas regional, dan meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak wilayah pedesaan di negara-negara berkembang. Setelah kita melihat kelebihan dari kedua artikel, kita juga akan melihat kelemahan dari kedua artikel tersebut. Kelemahan untuk artikel yang pertama yaitu masalah distribusi kualitas masih menjadi batu sandungan bagi Indonesia. Dibandingkan dengan negara tetangga lain, tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, budaya, dan ekonomi semuanya membutuhkan pendidikan untuk maju secara beriringan. Sedangkan untuk kelemahan artikel yang kedua, yaitu pada artikel ini dijelaskan bahwa ada kesenjangan infrastruktur pendidikan, namun tidak memaparkan kendala atau penyebab terjadinya kesenjangan infrastruktur pendidikan tersebut. Jadi pada artikel yang kedua dia tidak menjelaskan apa saja penyebab-penyebab terjadinya kesenjangan infrastruktur pada pendidikan. Setelah kita melihat ringkasan serta kelebihan dan kelemahan dari kedua artikel tersebut, kita akan masuk ke dalam tujuan analisis kita yang pertama, yaitu kita mau melihat apakah ada persamaan atau perbedaan antara isi artikel, permasalahan yang ada di kedua artikel dengan lingkungan atau tempat saya mengajar. Di mana artikel yang pertama, permasalahan pada artikel pertama yaitu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia masih dikatakan memiliki kualitas yang rendah. Sedangkan permasalahan pada artikel yang kedua yaitu dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap akses dan kualitas anak-anak di wilayah pedesaan dengan penekanan pada aspek kemanusiaan. Nah, dari kedua masalah artikel yang sudah kita lihat, kita akan lihat apakah ada persamaan atau perbedaan antara permasalahan-permasalahan yang ada di artikel pertama dan artikel kedua pada tempat lingkungan saya bekerja. Ya, tentu saja ada kesamaan dan perbedaannya. Yang pertama yaitu ada beberapa kesamaan pada artikel yang pertama dengan SDN Parung 03 di Kabupaten Bogor, tempat saya mengajar. Dia mengatakan bahwa mengenai kualitas atau mutu dari pembelajaran itu sendiri. Namun pada sekolah tempat saya mengajar, mutu pembelajaran dalam kategori sedang. Sedangkan pada artikel pertama dia mengatakan mutu dari pembelajaran di Indonesia itu masih rendah. Di sekolah tempat saya mengajar memang sarana dan prasarana masih belum menunjang untuk ruang kelas. Karena di sekolah saya ruang kelas yang tersedia itu ada 4 rombel, sedangkan 4 ruang kelas, sedangkan di sekolah kita memiliki 10 rombel. Jadi dengan kondisi tersebut kita harus membagi dan menyesuaikan waktu setiap hari untuk dapat untuk para siswa setiap rombelnya dapat masuk di kelas dan belajar seperti biasanya.
Untuk tujuan yang kedua yaitu solusi apa yang akan kita berikan dari permasalahan-permasalahan yang ada pada artikel 1 dan artikel yang kedua. Sebelum saya memaparkan pemikiran saya untuk dalam solusi permasalahan tersebut, ada baiknya kita akan melihat dulu solusi-solusi yang telah diberikan terkait permasalahan artikel 1 dan artikel kedua dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama dari Setia Rini tahun 2023. Solusi yang dia berikan yaitu dengan meningkatkan pemahaman warga sekolah, khususnya para pendidik, dalam penerapan platform Merdeka Mengajar proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Jadi Setia Rini menekankan untuk pemanfaatan fasilitas platform Merdeka Mengajar dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu dari Ernawati tahun 2023. Dia menekankan pada manajerial sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi dengan adanya perencanaan, dengan adanya pelaksanaan, lalu dievaluasi sehingga bisa menentukan kebijakan-kebijakan atau perubahan-perubahan perbaikan yang dapat kita lakukan ke depannya. Yang ketiga, yaitu dari Maulida Amirul dan Vivin Naili Rizkia tahun 2022. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dengan baik dan dapat memfasilitasi seluruh personil dapat meningkatkan mutu pendidikan di SD. Jadi dengan meningkatkan sarana dan prasarana di sekolahan, dia beranggapan bahwa dapat meningkatkan kualitas dari proses atau mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kesimpulannya bahwa solusi yang dapat saya paparkan pada permasalahan kedua artikel ini yaitu hal pertama yang perlu diperhatikan atau dilakukan adalah mengubah pola pikir warga sekolah bahwa pemahaman dan kecerdasan siswa lebih penting daripada nilai, dengan paradigma bahwasanya kecerdasan proses dalam pembelajaran tersebut jauh lebih penting daripada nilai itu sendiri. Yang kedua, selain itu, pihak sekolah selalu mengevaluasi dan mengembangkan program pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan mengevaluasi terus-menerus sehingga menghasilkan tindak lanjut perbaikan akan meningkatkan kualitas dari pembelajaran dan output dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ada baiknya pihak sekolah memberdayakan warga sekolah untuk aktif dalam mengikuti program sekolah baik dalam memelihara, menggunakan fasilitas pendidikan secara profesional. Oke, yang tujuan analisis yang ketiga yaitu kaitannya antara isi artikel dengan materi modul 1 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebelumnya, saya akan memaparkan sebuah artikel dari dosen Mailia Dinia tahun 2024. Beliau mengatakan bahwa UNESCO melalui Quality Framework for Education menyatakan bahwa pendidikan berkualitas harus mencakup dimensi input, proses, dan output, di mana input meliputi sarana fisik, tenaga pendidik, dan kurikulum yang sesuai. Untuk proses mengacu pada interaksi yang terjadi dalam kelas, termasuk metode pengajaran, aktivitas pembelajaran, serta pendekatan yang digunakan oleh tenaga pendidik atau guru. Serta output yang dimaksud adalah mencakup hasil belajar yang dicapai siswa termasuk kemampuan kognitif dan keterampilan sosial yang siap diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dengan melihat artikel serta pemandangan UNESCO tentang pendidikan, sudah dapat kita lihat jelas bahwa setiap negara menginginkan mutu pendidikan yang baik serta fasilitas penunjang yang baik pula dalam memfasilitasi pendidikan, upaya meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Karena sudah jelas dalam literasi komparatif pendidikan antar negara yang selalu disorot adalah mutu dan sarana prasarana dalam pendidikan di setiap negara, baik penyelenggara, pelaksana, serta aktor dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Karena sarana dan prasarana serta pendidik
serta tenaga pendidik dan kurikulum adalah bagian input utama sehingga dapat menghasilkan suatu output yang bermutu. Mungkin itu saja hasil diskusi yang dapat saya presentasikan untuk kali ini. Apabila ada masukan atau koreksi, mohon dilampirkan atau disertakan pada kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.